من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni pada bab haramnya kezaliman dan kewajiban mengembalikan kezaliman tersebut, yakni kepada pemiliknya. Hadis yang bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menceritakan keadaan atau sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ummu Salamah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarun, sesungguhnya saya adalah manusia, wa innakum takhtasimuna ilayya, dan sesungguhnya kalian mengadukan persengketaan kepada diriku, wala'alla ba'dukum wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Barangkali sebahagian kalian lebih pandai dalam berargumen, dalam menyampaikan alasannya ketimbang sebahagian yang lain. Wa aqdi lahu binahwi ma asma'u, lalu saya memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar. Wa man qadaitu lahu bihaqqi akhihi wa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya dengan mengambil hak saudaranya, maka sesungguhnya aku telah memberikan bagian untuknya, satu bagian dari api neraka. Sesungguhnya aku telah memutuskan baginya atau memberikan baginya yaitu bagian dari api neraka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada tadi kalimat wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din.
ada kata alhana, maknanya di sini a'lama ya. Barangkali sebahagian dari kalian lebih mengetahui ya, lebih pandai, lebih hebat dalam berargumen ketimbang sebahagian yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkenaan dengan hadis ini, wa fi hadzal hadis dalilun ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam basharun misluna laisa malakan minal malaikah. Pada hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah malaikat yang merupakan makhluk yang tidak ada salahnya barangkali ya. Beliau adalah manusia. Berbeda kalau malaikat, makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berbeda dengan manusia. Ada nanti sisi kelemahannya dari sisi tabiat basyariahnya, dan itu juga ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa basyarun yatarihi ma yataril basyaru bimuqtada at-tabi'ati al-basyariyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, ada pada beliau sesuatu yang ada pada manusia sesuai dengan tabiat dari al-basyariyahnya, tabiat manusianya. Bahwa sallallahu alaihi wasallam yaju'u wa ya'tishu wa yabrudu wa yahtarru wa yanamu wa yastayqidu wa ya'kul wa yashrab wa yadhkur wa yansa wa ya'lamu wa yajhalu ba'da syai' kal bashar tamaman. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam lapar, haus, beliau juga merasakan dingin, merasakan panas ya. Beliau tidur, bangun, makan, minum ya. Beliau ingat, beliau lupa, beliau mengetahui, tahu tentang suatu, kadang tidak tahu sebagian suatu, sama seperti manusia biasa. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, innama ana basyarun mislukum, saya manusia seperti kalian. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengiklankan, menyampaikan kepada umat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian, diwahyukan kepada saya sesungguhnya tidak ada ilah bagi kalian, sesungguhnya ilahukum ya, ilahnya kalian adalah ilahun wahid, ilah yang maha esa. Walastu ilahan yu'badu wala rabban yanfa'u wa yadurru bal alaihi salatu wassalam la yamliku li nafsihi naf'an wala darran. Ini ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya kepada umat manusia bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah ilah, bukanlah Tuhan yang harus disembah,
Makanya para nabi tidak ada sifat uluhiyah, keberhakan mereka untuk disembah, dan juga wala rabban, bukan Rabb. Para nabi, para rasul tidak ada sifat rububiyah pada mereka yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat. Bahkan Nabi SAW ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, adalah manusia seperti kalian. Wa bihadza tanqati'u jami'u syubhi alladzina yata'allaquna bi Rasul sallallahu alaihi wasallam mimman yad'unahu aw ya'budunahu aw yu'ammilunah li kashfi durri aw yu'ammilunahu li jalbi al khair. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau adalah manusia seperti kalian. Ini adalah untuk membantah ya, atau terbantahlah syubhat, semua syubhat orang yang bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang meminta kepada beliau, beribadah menyembah beliau, berangan-angan kepada beliau ya, supaya hilang dari mereka kesusahan yang menimpa mereka, dan mereka berangan-angan menginginkan untuk mendapatkan kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika beliau sudah meninggal dunia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan sedikit pun tentang masalah itu. Tidak ada sifat uluhiyah dan rububiyah, yakni kepada makhluk, termasuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-21 sampai 23. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat. Qul inni lan yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya. Walan ajida min dunihi multahada illa balaghan minallahi wa risalatihi. Melainkan aku hanyalah menyampaikan illa balaghan minallah, menyampaikan ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa risalatihi, dan menyampaikan risalahnya. Intinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan suatu bencana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sisi tauhidnya. Ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun, saya adalah manusia biasa seperti kalian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak punya hak untuk disembah dan juga tidak memiliki kekhususan ya dari sifat-sifat ketuhanan maupun dari sifat rububiyah tadi. Kemudian dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ini, innama ana basyarun mislukum, saya adalah manusia seperti kalian. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merupakan tamhidun. Ini merupakan pembuka, muqaddimah ya, pendahuluan dari sesuatu yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Wa innakum takhtasimuna ilayya, kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadukan persengketaan kepada diriku. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Apa maknanya di sini? Fa inni la a'lamu minal muhiqqi minkum wa minal mubtil. Saya enggak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kecuali kalau diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihat nanti dengan bukti-bukti yang ada. Tapi dari sisi manusianya Nabi nggak tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai pembahasan ini akan disampaikan beliau adalah dengan mengucapkan innama ana basyarun mislukum. Takhtasimuna ilayya, ya kalian mengadukan persoalan, persengketaan pada saya, yakni tahakamuna ilayya fil khusumah. Kalian berhukum, mengajukan permasalahan, ingin menegakkan ya sebuah hukum kepada saya fil khusumah, dalam bentuk persengketaannya kalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Barangkali sebahagian kalian lebih pandai dalam berhujjah ketimbang sebahagian yang lain. Absahu wa aqwa kalaman, yuqal fulanun hajijun wa fulanun zu jadalin yaqwa ala ghairihi fil hujjah. Ya, sebahagian kalian lebih fasih, lebih aqwa, ya lebih berbobot tatkala dia berbicara. Dia orang yang pandai berdebat, dia kuat jidalnya ya, kuat berbantah-bantahannya, kuat argumennya ketimbang yang lain. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat yang ke-23, wa qala akfilniha wa azzani fil khitab. Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Ya, syahidnya di sini maksudnya mengalahkan. Ya, wa azzani fil khitab, mengalahkan aku dalam perdebatan. Dan seperti inilah ada sebahagian orang ya yang dia memang kuat dalam apa? Dalam argumennya. Wa hadza musyahid. Ini adalah suatu yang realita. Kamu mendapati dua orang yang lagi mengajukan perkaranya kepada hakim. Salah satunya
adalah orang yang indahu lisanun wa indahu bayanun wa hujjatun wa quwwatu jadalin. Orang yang tadi pandai dalam berbicara, ya argumennya kuat dan hebat dalam berdebat. Wasani duna dzalik wa in kana al-hukmu ma'ah. Adapun lawannya yang satunya orang yang yang tidak pandai berbicara, tidak pandai berbicara, tapi sebenarnya hukum itu ada pada dirinya. Maksudnya dia yang benar, dia yang benar dalam permasalahan tersebut. Cuma dia nggak bisa ngomong, nggak pandai berdalih, ya berhujjah gitu. Sehingga di sini fayahkumu al-qadi lil awal, sehingga hakim tadi memutuskan perkara itu kepada yang pertama. Karena dalam masalah hukum ada kaidah kan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti itu adalah bagi yang menggugat, ya, kemudian sumpah bagi yang digugat. Nah, barangkali yang menggugat ini dia bisa membawakan bukti-bukti, atau yang memang tadi digugat itu dia memang pandai berbicara tadi, bahkan berani bersumpah dia. Maka di sini akhirnya hakim memutuskan kepada orang yang pertama tadi yang punya kemampuan untuk berargumen ini tadi. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'aqdi lahu bin nahwi ma asma'u. Sesungguhnya saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memutuskan ya sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, saya memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar, ini adalah washatun kabiratun lil qudat. Ini merupakan kelapangan, ya, sebuah keluasan bagi seorang hakim. yakni hakim punya kewajiban untuk memutuskan perkara sesuai dengan al-bayanat allati baina aydihim, sesuai dengan keterangan-keterangan yang ada di hadapannya. Para hakim tidak dibebani dengan sesuatu yang mereka tidak ketahui, sehingga di sini tatkala mereka hanya punya kewajiban memutuskan perkara sesuai dengan keterangan, sesuai dengan bukti yang ada yang dibawakan, ya. Kalau nanti para hakim itu adalah benar, mereka mendapatkan dua pahala. Kalau mereka salah, maka mereka mendapatkan satu pahala. Iza jatahada al-hakim fa'asaba falahu ajran wa in akhta' falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad dalam suatu perkara, memutuskan perkara, kalau dia benar maka dia mendapatkan dua pahala, kalau dia salah dia mendapatkan satu pahala. Tidak ada kewajiban bagi para hakim untuk memutuskan suatu perkara yang menyelisihi dari zahir dari bukti-bukti yang telah ada di hadapannya. Karena kalau seorang hakim
memutuskan perkara berbeda dengan bukti yang ada, berbeda dengan keterangan yang disampaikan, ya, ini akan menyebabkan hakim itu tertuduh nanti. Oh, berarti ada sebab-sebab yang lain, akhirnya dia tertuduh. Nah, dan ini tidak dibenarkan di dalam apa? Dalam permasalahan-permasalahan hukum. Wallahu a'lam. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala seorang hakim tadi punya kewajiban untuk memberikan keputusan, ya, sesuai dengan apa yang dia dengar, sehingga tatkala seorang hakim memutuskan perkara sampai mengambil atau sampai menyebabkan, ya, hak orang yang benar tadi terzalimi oleh lawannya, maka bukan berarti apa yang disampaikan oleh hakim atau dalam hadis ini apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah kehalalan bagi orang yang pandai dalam membuat argumen tadi. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman tadi bagi orang yang diputuskan untuk dia perkara tadi tanpa hak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, barang siapa yang saya putuskan bagi dia namun dengan mengambil hak saudaranya, maka fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka sesungguhnya saya telah memutuskan bagi dia, memberikan bagi dia satu bagian daripada api neraka. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi memutuskan perkara dari dua orang yang bertikai sesuai dengan hujjah, sesuai dengan bukti yang dibawakan oleh keduanya. Namun yang satunya tadi pandai bersilat lidah, pandai berargumen, padahal dia yang salah. Yang lawannya yang benar ini barangkali orangnya nggak pandai berbicara. Dia pada hal yang benar, namun hakim memutuskan sesuai dengan bukti yang ada. Atau dalam perkara yang lain juga, dalam masalah-masalah hak, dalam masalah-masalah apa misalnya, ya, persengketaan tentang tanah misalnya, ya, atau yang lain yang pemilik aslinya yang dia dahulu pertama kali mengelola tanah tersebut misalnya. Kan dalam Islam ada istilah ihya'ul mawat, sebagaimana kita sampaikan kemarin, ya. Kalau dia yang pertama kali menanam di situ, mengelolanya di situ, ya, dan sudah ada tanda-tandanya kalau dia pernah mengelolanya, maka dialah yang paling berhak. Namun barangkali dia belum sempat untuk membuat surat, atau suratnya sudah ada tapi oleh mafia-mafia dibuat lagi suratnya sampai disertifikatkan misalnya, akhirnya diajukan kepada pengadilan, lalu menanglah orang-orang yang kuat ini. Nah, ya, hakim memutuskan sesuai dengan apa? Sesuai dengan bukti yang ada. Yang satu sudah sertifikat mungkin, ya, kemudian juga melihat apa namanya bukti-bukti yang ada, akhirnya dia dimenangkan. Lihat keputusan seorang hakim
melihat zahirnya bukti-bukti yang ada itu tidak menjadikan halal suatu yang haram, yakni anna hukmal hakim la yubihu al-haram, ya, hukumnya hakim tidak menghalalkan suatu yang haram, tidak menghalalkan suatu yang haram. Jadi jika seorang hakim memutuskan untuk orang yang salah, ya, seorang hakim memutuskan untuk orang yang salah berdasarkan kenyataan dakwaan, ya, bukti yang didatangkan oleh dia gitu, fa inna dzalika la yahilu lahu ma hakama lahu bih, maka yang demikian tidak halal bagi dia, ya, apa yang diputuskan oleh hakim tadi. Bal innahu yazdadu isman, bahkan orang yang salah ini tambah lagi dosanya. Kenapa? Li'annahu tusilu ilal batil bitariqin batilah, ya, bitariqi batilah, karena dia meraih kebatilan tadi dengan cara yang batil, dan ini lebih besar dosanya ketimbang dia mengambilnya, barangkali dia rebut saja begitu. Ini diajukan dengan lewat pengadilan, tapi sebenarnya dia tahu dia yang salah, tapi karena yang lawan ini orang yang lemah, ya, kalau digugat dia akan menang, ya, ini lebih besar dosanya dia ketimbang dia merampas langsung. Kenapa ini? Karena ini melegalkan suatu yang batil. Maka ingat, keputusannya hakim, walaupun sampai hakim memenangkan, lihat dulu pondasi awalnya. Lihat dulu pondasi awalnya. Kalau memang kita yang punya hak, kalau kita yang punya hak, memang kita yang benar, maka perjuangkanlah. Bahkan kita yang membela harta, ya, membela harta, bahkan sampai ada orang yang ingin mengambil harta kita, kita lawan, ya, sampai kita terbunuh, dia termasuk syahid. Sahih, kalau memang dia yang benar. Tapi kalau ini tadi, ya, sebenarnya dia tahu dia salah, cuma ingin menguasai karena melihat orang tadi lemah, waliyazubillah, maka ini dosanya lebih besar. Dan sekali lagi, keputusan hakim tidak menjadikan itu sebagai barang yang halal, karena hakim memutuskan sesuai dengan bukti yang ada. Wallahu a'lam. Karena seperti ini kan ada, tatkala dia menang di pengadilan dia bangga, ini membuktikan kalau dia yang benar. Belum tentu. Lihat dari proses awal. Ini kalau dalam hukum Islam. Wa fi hadzal hadis, kemudian dalam hadis ini, at-tahzir asy-syadid min hukmil hakim bi ghairi ma baina yadayhi minal wasaiq mahma kana al-amr walau kana aqraba qaribin laka. Dalam hadis ini juga adalah peringatan yang keras, ya, bagi hakim tatkala dia memutuskan perkara, ya, dengan sesuatu yang bukan dari bukti yang zahir, bukti yang nyata yang ada di hadapannya. Bagaimanapun perkara tadi, walaupun kepada kerabat dia yang paling dekat dengan dia, maka nggak boleh. Sekali lagi, kewajiban seorang hakim adalah memutuskan sesuai dengan bukti yang ada. Memang ada khilaf para ulama, apakah boleh bagi seorang hakim untuk memberikan keputusan berdasarkan ilmunya, ya, berdasarkan ilmunya dia, insting berarti mungkin, ya, berdasarkan ilmunya dia, boleh tidak? Ada pendapat yang mengatakan nggak boleh, berdasarkan hadis ini tadi. Nabi mengatakan, saya memutuskan sesuai dengan yang saya dengar, berarti bukti, ya, karena namanya ilmu, kalau hanya dengan ilmu dia, pengetahuan yang ada di dalam hati dia, bukan dengan bukti, ya,
Ini akan menyebabkan tadi seorang hakim akan tertuduh nanti. Namun sebahagian para ulama mengatakan boleh, namun pendapat yang lain mengatakan tawakuf. Ya, seorang hakim menunda dulu keputusan. Bila ada bukti yang berbeda, ya dengan pengetahuannya ditunda dulu sampai nanti ada bukti yang nyata. Wal asahu, pendapat yang sahih kata Syekh di sini, annahu la yahkumu bi ilmihi. Hakim tidak boleh ya memutuskan hanya berdasarkan ilmunya saja, kecuali dalam masalah-masalah yang sifatnya khusus. Ya, masalah-masalah yang sifatnya khusus. Apa contohnya? Ada dua orang yang bersengketa, yang kedua ini tadi menyampaikan argumen-argumennya, dia saling berdebat di situ ya. Mereka tukar pikiran ya. Saling inilah ya. Kemudian hakim juga menggali keterangan-keterangan dari mereka dengan menimbang, dengan memutuskan. Akhirnya ya di antara mereka itu barangkali ada yang mengakui gitu ya, apa yang disampaikannya barangkali tadi salah dan yang lain. Maka tidak masalah di sini hakim memutuskan dengan ilmunya dia, tapi dengan melihat apa yang telah diutarakan oleh orang yang lagi bertikai tadi. Atau perkara yang lain, misalnya di sini permasalahan yang persengketaankan tadi adalah perkara yang sudah masyhur di masyarakat ya. Contoh, harta itu adalah harta wakaf umum milik kaum muslimin, sudah menyebar, bahkan seluruh orang yang di negeri itu aglabiyahnya, dominannya mengetahui misalnya permasalahan itu. Maka di sini tidak masalah hakim memutuskan dengan ilmunya tadi, karena itu adalah sesuatu yang udah masyhur. Intinya di sini adalah hakim tidak boleh memutuskan perkara hanya berdasarkan ilmu ya, pengetahuan yang ada di dalam hatinya ya, kecuali dalam perkara-perkara tertentu. Namun kewajiban dia memutuskan sesuai dengan bukti yang ada. Wallahu alam. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk perbuatan zalim, adalah tatkala seseorang ya ingin menguasai haknya orang lain dan dia sebenarnya salah, namun diajukan dia kepada pengadilan dan dia membawakan bukti-bukti, membawakan hujah-hujah ya, bahkan barangkali dengan sumpah untuk menguasai hak orang lain tadi, dan akhirnya dia yang menang. Ini adalah sebuah kezaliman, bahkan dosanya lebih besar tadi ketimbang dia merampas langsung. Kenapa ini? Karena dia ingin melegalkan sesuatu tapi dengan jalan yang batil. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah nanti hadis yang berikutnya akan disampaikan ya pada pertemuan kita selanjutnya. Wallahu alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.